Raha, pada masa-masa akhir pendudukan Jepang, pernah menjadi tempat penampungan orang Belanda dan Inggris yang menjadi tawanan perang. Kondisi para tawanan sangat tragis. Banyak korban jiwa melayang selama berada di Raha. Berikut kisahnya. Bermula pada musim gugur 9 September 1944, sebuah kapal Jepang bernama NN Maru mengangkut tahanan perang Inggris dan Belanda. Kelompok tawanan itu berangkat dari Ambon, tanggal 11 September 1944. Kapal dengan 150 penumpang itu tiba di Selat Muna. Ketika sedang berada di teluk dekat Raha, pada pagi hari, sebuah pesawat sekutu muncul datang melintas di atas teluk dengan ketinggian sekitar 2000 meter. Kapal Jepang NN Maru tersembunyi di pantai, tertutup semak-semak dan hutan bakau, sehingga tidak terlihat. Namun, tidak lama kemudian, pesawat melintas lebih pendek. Karena panik, seorang tentara Jepang menembakkan senapan mesin anti pesawat. Konsekuensinya mengerikan. Pesawat sekutu menganggap kapal itu adalah kapal musuh dan segera menyerang balik, dan hujan peluru pun terjadi. Kapal terbakar, banyak korban tewas. Kapten kapal mencoba mengemudi kapal yang terbakar menuju ke tepian pantai, tetapi dihantam tembakan yang mengakibatkan kapal itu rusak, mengambang tak berdaya dengan 150 tawanan perang yang menderita sakit. Jarak kapal ke pantai sekitar 100 meter. Para penumpang yang sakit diturunkan ke air dengan tandu, diikuti oleh tahanan lainnya yang masih agak bugar untuk melakukan upaya penyelamatan kepada penumpang yang lemah. Setelah beberapa jam, 142 orang penumpang dengan terengah-engah dan kelelahan berbaring di hutan bakau di sepanjang pantai Raha. Mereka meninggalkan barang-barang mereka di kapal bersama penumpang lainnya yang terbunuh dan terluka parah oleh peluru senapan mesin. Tercatat total sebanyak 17 korban tewas pada peristiwa itu. 133 tahanan yang selamat ditempatkan di kamp Romusa di Raha. Beberapa hari kemudian, kapal motor kayu Prawen 14 dan 15 masing-masing memuat 220 tawanan perang. Kedua kapal tersebut tiba di Raha pada 14 Oktober 1944. Keadaan kamp Romusa yang ada di sana dalam kondisi buruk dan terlalu kecil untuk kelompok 440 tawanan perang ini. Jepang kemudian memerintahkan mendirikan kemah baru untuk menampung para tawanan perang tersebut. Berikutnya, The Perahu-Perahu 16 dan 17 pada 8 November 1944 dengan 100 tawanan perang sampai di Selat Muna. Nasib naas dialami oleh kedua kapal tersebut. Pesawat-pesawat Amerika membombardir kapal-kapal Jepang itu dengan torpedo. Kedua kapal itu tenggelam, beberapa tahanan perang terbunuh, sebagian tenggelam, tetapi banyak yang berhasil mencapai daratan. Sebanyak 27 tawanan perang tewas terbunuh, 23 kebangsaan Inggris dan 4 orang Belanda, juga 9 orang Jepang tewas, serta sejumlah penduduk asli yang tidak diketahui. Keesokan harinya, para korban mencapai kamp Raha dengan berjalan kaki. Di kamp Raha, para tahanan dipekerjakan di sebuah penggergajian kayu. Mereka tinggal di barak bambu, menanam ubi untuk bekal makanan, dengan persediaan air yang minim dan hanya mengandalkan air minum yang disimpan di wadah bambu tanpa air mandi. Terdapat kematian setiap hari oleh karena kondisi kesehatan yang buruk dan berbagai macam penyakit, diantaranya beri-beri dan disentri. Tidak kurang dari 174 tawanan perang tewas di Raha. Sejak Oktober 1944 hingga Agustus 1945, Raha menjadi kuburan massal bagi para ratusan tahanan perang yang disandra dan menjadi pekerja paksa oleh Jepang. Mereka yang bertahan hidup kemudian dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat dari sekutu
dan para tawanan perang pun dibebaskan.